Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Bekerja menjadi rutinitas kita. Semua orang dewasa yang normal dan berpikir sehat, mereka selalu untuk bekerja. Apa tujuannya? Mengumpulkan uang, membangun kekayaan, atau mungkin hanya sekedar have fun. Apapun tujuanmu dalam bekerja, saya ingin memastikan jangan hanya sekedar bekerja. Kalau kamu hanya sekedar bekerja, kamu akan rugi. Kalau kita hanya sekedar bekerja, kita itu akan mengalami beberapa kerugian. Pertama, kita hanya sekedar menyia-nyiakan waktu. Kita akan menghabiskan pikiran kita, tenaga kita. Bahkan kita akan kehilangan kesempatan, dan yang lebih mengerikan, kita akan mengorbankan kesehatan kita. Kadang waktu kita habis dan kita nggak punya kesempatan berkumpul dengan keluarga. Tiba-tiba anak-anak kita bertumbuh menjadi dewasa tanpa kita sadar. Lantas harus seperti apa cara kita bekerja agar kita tidak mengalami kerugian tersebut? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Agar pekerjaan kita tidak membawa kerugian dan tidak membawa keburukan pada kita, maka jadikanlah pekerjaanmu sebagai sebuah skill. Jangan hanya sekedar bekerja, tapi bagaimana ketika kita bekerja, kita itu akhirnya mengakumulasi skill, menguasai sebuah skill, menguasai keterampilan tertentu. Simpelnya gini deh, jika kamu seorang sales, seorang tenaga pemasar, ya memang pekerjaanmu menjual produk. Tapi bagaimana ketika pekerjaan menjual produk ini tidak hanya sekedar menjual, tapi kamu mengasah skillmu. Skill apa yang harus kamu punya? Komunikasimu. Bagaimana sepanjang kamu jualan, dalam proses kamu bekerja, komunikasimu meningkat. Skill networkingmu, bagaimana kamu membangun jaringan, menjamu orang, bertemu dengan orang baru. Bagaimana skill itu juga meningkat. Yang terpenting lagi nih, negosiasi. Kamu punya kemampuan negosiasi yang terus meningkat nggak? Jika iya, pekerjaanmu telah membuat kamu punya skill. Jika tidak, jika kamu stuck, apa yang kamu kuasai sekarang sama dengan apa yang kamu kuasai 10 tahun yang lalu. Artinya kamu sedang melakukan kesia-siaan. Pekerjaanmu tidak membuat kamu menjadi skillful, tapi hanya sekedar menjadi seorang pekerja. Yang kedua, jadikanlah pekerjaanmu itu bernilai. Seperti apa? Ketika pekerjaan yang kita lakukan itu memberi manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan mendapatkan ridho dari Tuhan. Pekerjaan yang bernilai adalah pekerjaan yang tidak merugikan orang lain. Dan pekerjaan bernilai adalah pekerjaan yang membuat kita akhirnya merasa bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena kita tidak merugikan apapun. Ketika kita merugikan orang lain, ada rasa bersalah dalam diri kita. Apakah itu kamu sadari atau tidak? Maka menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang bernilai, ini membuat kamu lebih menikmati pekerjaanmu, membuat kamu punya semangat lebih karena kamu tahu ada manfaat besar yang akan kamu berikan kepada orang lain atas apa yang kamu lakukan sekarang. Jika pekerjaanmu tidak bernilai, maka siap-siaplah, ketidakbahagiaan akan menghantui kamu. Walaupun mungkin kamu punya banyak uang, tapi suatu saat nanti hatimu akan kosong. Yang ketiga, bekerjalah untuk berinvestasi. Apa maksudnya? Bukankah investasi itu harus selalu menggunakan uang? Ya, salah satunya. Tapi ketika kamu bekerja sebagai investasi, artinya kamu membangun sesuatu pada dirimu. Dirimu bertumbuh, dirimu menjadi lebih baik dalam segala hal. Efeknya apa? Dalam jangka panjang, pekerjaan yang sama akan menghasilkan jauh lebih besar. Apa sih makna investasi? Investasi itu artinya ketika kita meningkatkan nilai produktivitas, ketika kita menumbuhkan sesuatu. Dalam konteks uang, investasi artinya menumbuhkan uang menjadi lebih produktif. Dalam konteks diri, berinvestasi artinya membuat diri kita menjadi lebih produktif. Bayangin gini deh, ada seorang sopir yang ketika muda dia bekerja sebagai sopir, sampai usia 60 dia juga sebagai sopir. Artinya di sini dia nggak menjadikan pekerjaannya sebagai investasi. Karena apa? Gaji dia di 20 tahun yang lalu dengan gaji dia hari ini mungkin nggak terlalu jauh beda. Gaji dia sebagai sopir dengan usia 60 tahunan dengan gaji dia dengan seorang sopir yang usianya 20 tahunan nggak ada bedanya. Jika pekerjaanmu hari ini menghasilkan uang yang nggak terlalu jauh berbeda dengan mereka yang baru bekerja, artinya kamu nggak investasi. Akan beda jika pekerjaanmu hari ini kamu lakukan dengan cara yang sama tapi menghasilkan dengan jauh lebih banyak. Atau jika hari ini kamu bekerja lebih sedikit dan akhirnya kamu bisa menghasilkan lebih banyak,
artinya kamu telah menjadikan pekerjaanmu sebagai sebuah investasi. Maksudnya gini, mungkin masih muda kamu menjadi seorang sales, kamu menjual sebuah produk. Dalam perjalanan, karena kamu punya networking, karena kamu punya kemampuan negosiasi, akhirnya karirmu naik. Dan di saat yang sama, kamu pun mulai berinisiatif untuk membangun kerjasama dengan orang lain. Sehingga apa? Di situ, dalam waktu 10, 20, bahkan 30 tahun, kamu tetap menjadi seorang tenaga pemasar. Tapi hari ini, kamu tidak sendiri. Kamu membangun sebuah tim. Ada orang-orang yang bekerja untuk kamu, sehingga pekerjaanmu menjadi lebih ringan. Kamu tetap berjualan, tapi pada mereka yang memang pembeli-pembeli besar. Sementara pembeli-pembeli kecil akan dilayani oleh timmu, oleh anggotamu. Maka di titik ini, kamu sudah berinvestasi. Jika dulu kamu bekerja jualan door to door, hari ini kamu bekerja jualan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Ada progres, ada peningkatan. Yang kita lakukan sama-sama menjual, tapi klien yang kita layani berbeda. Itulah maksud dari menjadikan pekerjaan kita sebagai sebuah investasi. Jika kamu melakukan 3 hal itu dalam pekerjaanmu, maka hidupmu akan meningkat lebih baik. Jika tidak, ya selamanya kamu hanya menjadi seorang pekerja. Kamu hanya dapat uang. Kamu hanya sekedar menukarkan pikiranmu, waktumu, tenagamu, dan apa yang kamu punya dengan uang. Nggak ada nilai lebih dari itu. Itulah pemaparan tentang pentingnya menjadikan pekerjaan kita tidak hanya sekedar pekerjaan. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.